bawa Ajax di sini, terus tolong Indonesia timnas mau bermain Mundial. Dari itu saya di sini. Jadi Om Simon saya tugaskan cari 2 anak muda untuk jadi tim scouting Om Simon. Ya. Oke. Nah. Ya. Bismillah. Ayo. Kekalahan timnas U23 di laga final ternyata menjadi sorotan banyak pihak, terutama gaya permainan skuad Garuda Muda yang dinilai buruk. Dibandingkan saat menghadapi Thailand di semifinal sangat jauh berbeda. Kekalahan di laga final Piala AFF 23 2025 jadi tamparan keras bagi timnas Indonesia. Meski mampu melangkah jauh hingga partai puncak, performa Garuda Muda belum sepenuhnya meyakinkan. Sejumlah pandit nasional pun menyoroti kelemahan yang tampak sejak fase grup. Pengamat sepak bola Supriyono membeberkan beberapa kekurangan skuad Garuda Muda usai gagal juara Piala AFF 23 2025. Menurutnya, tim Garuda Muda memerlukan gelandang kreatif lainnya yang memiliki kualitas seperti Arkan Fikri. Begitu pula di lini depan butuh tambahan pemain yang teruji ketajamannya. Hanya sosok Jan Sreven yang produktif dengan mengamas 7 gol. Pemain lain seperti Hoki Caraka hingga Rahmat Arjuna tidak bisa mencetak gol hingga berakhirnya turnamen. Seperti diketahui, setelah pesta gol ke gawang Brunei Darussalam, Garuda Muda tak mampu mencetak gol ke gawang Malaysia dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan skuad timnas U23 masih bisa dibilang angin-anginan. Mereka tampil meyakinkan saat bertemu lawan yang lemah, tapi langsung kedodoran begitu menghadapi tim yang kualitasnya sepadan. Kekurangan di posisi penyerang sayap juga tak lepas dari sorotan Supriyono. Timnas U23 dinilai butuh tambahan pemain berkualitas di posisi ini. Ini tanda ada kekurangan di lini tengah juga untuk mengalirkan bola. Kemudian saya melihat ada kebutuhan di penyerang sayap untuk penetrasi di depan. Kita butuh gol dari open play juga untuk variasi, tuturnya. Tentunya hal-hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pelatih kepala Gerald Vandenberg. Vandenberg memastikan bakal melakukan evaluasi setelah timnya gagal menjadi juara Piala AFF 23. Namun tak lupa ia juga mengapresiasi dukungan luar biasa supporter. Ia merasa bangga melihat bagaimana para pendukung tetap setia mendukung tim meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Bukan berarti kami tidak ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir kami menunjukkan bahwa kami ingin memenangkan pertandingan. Dan oke, terkadang memang harus menelan kekalahan, kata Gerald. Meski gagal meraih target yang sudah ditetapkan, namun timnya tidak boleh larut dalam kegagalan tersebut karena Piala AFF 23 2025 bukan tujuan utama mereka. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah berkembang dan bermain di level yang lebih tinggi. Pasalnya, Garuda Muda akan kembali bersaing untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia yakin anak asuhnya akan punya motivasi berlipat ganda untuk tampil lebih baik agar meraih catatan positif dalam ajang tersebut. Gaya permainan yang sama di Piala AFF tak boleh diulangi di ajang yang lebih bergengsi seperti Piala Asia, apalagi lawan yang akan dihadapi akan lebih berat dari Vietnam. Pelatih asal Belanda ini merasa sangat beruntung Garuda Muda memiliki supporter yang begitu militan. Ia secara khusus berharap dukungan luar biasa ini tidak berhenti di Piala AFF 23 2025, melainkan terus mengiringi langkah Garuda Muda dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan untuk mengarungi kompetisi kualifikasi Piala Asia U23 2026, Vandenberg telah menyiapkan senjata baru dengan mendatangkan 3 pemain berlabel senior. Gerald Vandenberg memberi sinyal positif terkait kemungkinan bergabungnya 3 nama besar yakni Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Stuyck ke skuad Garuda Muda. 3 pemain kunci ini memang tidak turut serta saat timnas Indonesia U23 berlaga di Piala AFF U23. Absennya mereka dinilai banyak pihak turut mengaruhi daya gedor tim, yang puncaknya harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga sengit tersebut. Ya, memang ketiga pemain tersebut punya pengalaman serta kualitas yang jauh di atas rata-rata, apalagi kontribusi mereka di timnas senior. Meski demikian, juru taktik asal Belanda itu tidak mau gegabah dan belum bisa memberikan kepastian apakah trio tersebut akan benar-benar dipanggil. Gerald Vandenberg menegaskan bahwa ia akan mengevaluasi kebutuhan tim terlebih dahulu meski pintunya selalu terbuka untuk pemain berkualitas. Tentunya publik menanti kehadiran Marcelino, Hubner, dan Stuyck yang diyakini bisa jadi pembeda dalam perjuangan timnas U23 lolos ke Piala Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan sinyal kuat. Ia menyebut adanya sejumlah nama besar seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Stuyck turun kasta ke timnas Indonesia U23 karena dari segi usia masih cukup.
Erick Thohir memang mengakui bahwa skuad Garuda Muda yang berlaga di Piala AFF 23 2025 memang bukan kekuatan terbaik. Nama-nama besar seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand sengaja tidak dipanggil demi kepentingan regenerasi. Namun untuk ajang ke depan bukan tak mungkin jasa mereka-mereka yang berpengalaman dibutuhkan. Selain kualifikasi Piala Asia U23 2026, masih ada SEA Games di mana Indonesia adalah juara bertahan. Dan biar pemain yang sudah senior juga nanti kita lihat. Tapi bukan tidak mungkin nanti untuk U23 dan SEA Games kita coba lihat kalau pemain-pemain ini bisa ya kita kasih tim yang terbaik. Jelasnya. Setelah itu di akhir tahun ada SEA Games 2025. Meski diketahui nantinya bukan Gerald Vandenberg yang bakal menjadi pelatih kepala. Lebih dari itu, Erick Thohir merasa sejumlah pemain di Piala AFF 23 2025 ini bisa bermain lagi di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support. Bukan tidak mungkin tim ini, tadi Pak Menpora Dito Arya Tejo bilang ini cikal bakal untuk SEA Games. Jelasnya. Sementara itu, di lain sisi, legenda sepak bola Belanda berdarah Indonesia, Simon Tahamata mengungkapkan kecewaan mendalam terhadap klub yang membesarkan namanya, Ajax Amsterdam. Sosok yang kini menjabat sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia itu merasa terlambat dihargai. Setelah pengabdiannya selama puluhan tahun justru diakhiri dengan perasaan terabaikan. Om Simon resmi bergabung bersama PSSI pada akhir Mei 2025. Kini tengah menatap tantangan baru dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Namun di balik dedikasinya bersama Garuda, terselip luka lama dari klub yang pernah menjadi rumahnya. Saya marah karena mereka bilang mereka punya hubungan baik dengan saya. Tapi mereka malah mengabaikan saya. Mereka mempermainkan saya tidak pantas mendapatkannya, ujar Tahamata kepada AT5. Kemarahan Om Simon bukan tanpa sebab. Setelah mendadak mundur dari Akademi Ajax pada Maret 2024, klub asal Amsterdam itu sempat terkesan abai. Baru setelah dirinya mulai dikaitkan dengan pekerjaan baru, termasuk tawaran dari timnas Indonesia, Ajax menunjukkan minat untuk membawanya kembali. Namun bagi pria berdarah Maluku tersebut, semua itu sudah terlambat. Ironisnya, Ajax sempat memberikan penghormatan kepada Tahamata pada Maret 2025 di Johan Cruyff Arena dengan spanduk besar bertuliskan, Om Simon terima kasih. Namun gestur tersebut justru terasa hambar setelah melihat perlakuan di balik layar. Kini, Simon Tahamata telah menutup buku lamanya bersama Ajax dan sepenuhnya fokus membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Ia didapuk sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional oleh PSSI. Dengan misi menjaring talenta muda potensial dari dalam negeri dan diaspora, khususnya yang berasal dari Belanda. Peran Om Simon tak hanya administratif. Ia juga ikut terlibat langsung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF 23 2025 sebelumnya. Di luar tugas teknik dan pemantauan bakat, Om Simon menjadi sosok ayah sekaligus penghubung emosional antara pemain dan staf pelatih timnas Indonesia U23. Dalam video viral yang beredar di TikTok, di akun Scorpio 14 terlihat momen hangat saat dirinya bernyanyi bersama para pemain muda. Sebuah gambaran suasana kekeluargaan yang dibangun di luar urusan taktik. Sebagai mantan bintang Ajax dan standar Rigi, Simon Tahamata membawa lebih dari sekedar ilmu sepak bola. Ia juga menularkan nilai kebersamaan yang menurutnya esensial dalam membangun tim kuat.